Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sejarah sastra angkatan 1945. Baik, hal-hal yang akan kami bahas yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua sastrawan, yang ketiga karya dari sastrawan, yang keempat ciri karya sastra angkatan, yang kelima, karakteristik sastra angkatan 1945 dan peristiwa-peristiwa penting yang ada pada angkatan 1945. Oke, yang pertama kami akan bahas tentang latar belakang angkatan 1945. Sastra angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu pendudukan Jepang menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh kontroversi. Kontroversinya adalah angkatan 45 berani untuk mendobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Sastra angkatan ini mengikrarkan dirinya dan mempunyai identitas yang jelas, dan tidak seperti angkatan sebelumnya yang tunduk pada penjajah dan dianggap mencoreng dan mengkhianati bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh angkatan Balai Pustaka yang dinilai tunduk pada Volkssektor, yakni lembaga kesusastraan kolonial Belanda, dan angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati identitas bangsa karena terlalu berkiblat ke barat. Angkatan ini pun berdiri dengan tegak sebagai penolakan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Sastra angkatan 45 ini pun menjadi pusat perhatian para sastrawan di seluruh Indonesia. Hal ini merujuk pada beraninya sastra ini dalam melanggar aturan-aturan sastra yang ada. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi ciri khas dan lahirnya identitas baru dalam sastra angkatan 45 ini. Penggerak dalam sastra angkatan ini pun adalah mereka yang menaruh perhatian besar, memberi sumbangsi buah pikirannya, dan berjuang bersama dalam sastra angkatan ini. Para sastrawan yang tergabung dalam sastra angkatan ini seolah ingin terbebas dari kekangan budaya asing yang mengikat budaya Indonesia. Berikut adalah nama-nama sastrawan pada angkatan 1945. 1. Khairil Anwar, lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922 dan wafat di Jakarta pada tanggal 28 April 1949. 2. Asrul Sani, lahir di Rau, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1926 dan wafat di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2004. 3. Abdullah Idrus, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 21 September 1921 dan wafat di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 18 Mei 1979. 4. Akdiat Karta Miharja, lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat pada tanggal 6 Maret 1911 dan wafat di Canberra, Australia pada tanggal 8 Juli 2010. Trisno Sumarjo, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Desember 1916 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 April 1969. 6. Utuy Tatang Sontani, lahir di Cianjur pada tanggal 1 Mei 1920 dan wafat di Moswa pada tanggal 17 September 1979. 7. Suman Hasibuan, lahir pada tahun 1904 di Bengkalis, Riau dan wafat pada tanggal 8 Mei 1999 di Pekanbaru, Riau. 8. Rifai Apin, lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 30 Agustus 1927 dan wafat di Jakarta pada bulan April 1995. 9. Muhammad Balfas, lahir di Krukut, Taman Sari, Jakarta.
Barat pada tanggal 25 Desember 1922 dan wafat di Jakarta pada tanggal 5 Juni 1975. 10. Bakri Siregar, lahir di Langsa, Aceh pada tanggal 14 Desember 1922 dan wafat di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1994. Selanjutnya kita beralih ke materi tentang karya sastra angkatan 1945. Berbeda dengan karya sastra angkatan Pujangga Baru yang bercorak romantis dan idealis, karya sastra angkatan 45 bercorak lebih realis. Karya sastra angkatan ini diwarnai dengan pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya yang terjadi di tengah bangsa Indonesia. Gaya dari sastra ini lebih bersifat ekspresif dan revolusioner, serta bersifat nasionalis. Berikut ini merupakan karya-karya sastrawan angkatan 1945. Yang pertama ada Chairil Anwar. Ia menciptakan karya sastra, 3 buah karya sastra. Yang pertama ada Kerikil Tajam pada tahun 1949, dan pada tahun yang sama ia juga menciptakan sebuah karya sastra yang berjudul Deru Campur Debu. Dan yang ketiga ada Sajak berjudul Nisan pada tahun 1942. Dan yang kedua ada karya yang berjudul Tiga Menguak Takdir pada tahun 1950, diciptakan oleh Asrul Sani bersama Rifai Apin dan Chairil Anwar. Yang ketiga ada Bakri Siregar. Ia menciptakan 3 karya sastra. Yang pertama Tanda Bahagia pada tahun 1944. Yang kedua Tugu Putih, yang merupakan sebuah drama yang diciptakan pada tahun 1950. Dan yang ketiga ada Jejak Langkah, diciptakan pada tahun 1953. Lalu yang keempat ada Idrus. Ia menciptakan 4 buah karya sastra. Pertama ada dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma tahun 1948. Yang kedua karya sastra berjudul Aki tahun 1949. Dan ketiga Perempuan dan Kebangsaan. Yang keempat Surabaya pada tahun 1947. Yang kelima ada Akhyat Kartamiharja. Ia menciptakan sebuah karya sastra berjudul Ateis pada tahun 1949. Selanjutnya ada Muhammad Balfas. Ia menciptakan 2 buah karya sastra, yaitu Lingkaran-Lingkaran Retak tahun 1952 dan Tamu Malam yang merupakan sebuah drama pada tahun 1957. Lalu yang ketujuh ada Trisno Sumarjo. Ia menciptakan 1 buah karya sastra yang berjudul Kata Hati dan Perbuatan tahun 1952. Yang kedelapan ada Utuy Tatang Sontani. Ia menciptakan 3 buah karya sastra. Yang pertama ada Suling yang merupakan sebuah drama dan pada tahun 1948. Yang kedua ada Tambera pada tahun 1949. Dan ketiga Awal dan Mira merupakan sebuah drama 1 babak pada tahun 1962. Dan yang terakhir ada Suman HS. Ia menciptakan 3 buah karya sastra. Yang pertama ada Kasih Tak Terlarai pada tahun 1961. Yang kedua Mencari Pencuri Anak Perawan pada tahun 1957. Dan yang ketiga Percobaan Setia pada tahun 1940. Nah, itulah karya-karya sastra yang telah diciptakan oleh para sastrawan angkatan 1945. Ini adalah ciri-ciri karya sastra angkatan 45. Karya sastra angkatan 45 itu kebanyakan berbentuk puisi. Karena para sastrawan pada saat itu kebanyakan mereka mengekspresikan tentang kehidupan yang terjadi pada saat itu ataupun fenomena-fenomena sosial pada saat itu melalui karya berbentuk puisi. Yang pertama, ciri karya sastra angkatan 45 adalah
puisi bebas, tidak terikat, pembagian bait, jumlah baris, dan juga persajakan. Selanjutnya, pilihan kata atau diksi mempergunakan kosakata bahasa sehari-hari. Namun, ciri-ciri selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata, frasa, dan kalimat-kalimat ambigu menyebabkan arti ganda dan banyak tafsir. Karena pada saat itu keadaan Indonesia masih genting dengan pasca kemerdekaan atau baru saja merdeka, maka terkadang para sastrawan mengekspresikan tentang perasaannya pada saat itu atau fenomena sosial pada saat itu dengan menggunakan kata-kata ambigu agar tidak terlalu mencolok bahwasannya karya sastra tersebut itu untuk siapa, untuk pemerintah kah ataupun untuk para penjajah yang menjajah Indonesia pada saat itu. Selanjutnya, mengekspresikan kehidupan batin atau kejiwaan manusia melalui peneropongan batin sendiri. Lalu, mengemukakan masalah kemanusiaan umum atau humanisme universal. Misalnya, tentang kesengsaraan hidup, hak asasi manusia, masalah kemasyarakatan dan kepincangan dalam masyarakat, seperti gambaran perbedaan mencolok antara golongan kaya dan miskin. Karena pada saat itu yang sudah tadi disebutkan bahwasannya Indonesia baru saja merdeka dan baru saja bebas dari penjajah, maka isi ataupun topik dari karya sastra itu sendiri tidak lain mengangkat tentang sosial dan politik maupun masalah-masalah masyarakat yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya ada filsafat eksistensialisme yang mulai dikenal. Berikutnya ada karakteristik sastra angkatan 1945. Yang pertama, revolusioner. Dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Karena itu bahasanya pendek, terpilih, padat, berbobot dalam proses mencari dan menemukan hakikat hidup. Seni adalah sebagai sarana untuk menopang manusia dan dunia yang sedalam-dalamnya. Yang ketiga, ekspresionis, mengutamakan ekspresi yang terjenih. Yang keempat, individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, humanisme universal, bersifat kemanusiaan umum, Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Yang keenam, tidak terikat oleh konvensi masyarakat yang penting, adalah melakukan segala percobaan di kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Yang ketujuh, tema yang dibicarakan humanisme, sahala atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan, perang dengan keroncongnya perut lapar. Peristiwa-peristiwa penting angkatan 1945. Yang pertama, penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, agresi militer Belanda 1 dan 2 pada tanggal 21 Juli 1949 dan 18 Desember 1948. Yang keempat, penyerahan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 1949. Yang kelima, gebrakan Chairil Anwar dengan bahasa puisinya yang pendek, padat, berbobot, dan bernas, dan struktur puisinya yang menyimpang dari pola sastra sebelumnya. Yang keenam, diumumkannya surat kepercayaan gelanggang pada tanggal 23 Oktober 1950. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.